Ini anduk. Ini anduk. Ya, ini anduk. Ini anduk kurang berapa nih? Saya aja pakai ini nampak aurat. Untuk ibu-ibu nggak pas ini. Anduk tuh yang dapat menutupi aurat. Atas di bawah nampak. Iya, akhirnya di sini nanti dia. Baik. Hah? Yang tengah-tengah saja. Dah. Kalau yang misalnya ibu dan bapak lihat, ini anduknya tuh untuknya apa? Untuk dia mengelap air. Begini kan? Iya. Benar? Benar. Benar enggak? Faiz, benar? Setelah itu anduknya ada anduk, ada dilap, anduk. Benar, Pak? Benar, Bu? Ibu juga dilap. Benar? Hah? Ya, ini kan saya kasih yang terbaiknya lagi. Ya. Jadi tak perlu pakai anduk. Tak perlu pakai anduk. Cukup cari kain yang besar, itu udah beranduk dia. Cari yang bisa dapat membungkuskan dia, maka itu sudah besar. Biarin aja, nanti terilap sendiri tuh. Lap sendiri. Pegang. Ini anggap anduk ya. Ini kain ini saya beli tadi pagi ke Nagoya. Kain jenazah ukuran bisa sampai 5 orang. Saya beli berdua sama Pak Ahmad, Pak Nario, Pak Dajul. Ya. Ini bila dibungkus orang lebih seperti ini. Ayo kembangkan. 2 meter Pak Badil. 120.000. Di kain katun. Toko England tekstilnya. Dah, ini seperti ini maksudnya. Ya. Kalau misalnya berlebih kita potong, nggak apa-apa. Yang kurang ini bagus. Jadi di tengah. Di tengah jenazahnya. Ya. Maaf sini. Pak Yudi, Pak Yudi dulu. Tanah Pak Yudi dulu. Ah, berdiri aja. Berdiri aja. Berdiri. Lepas nih. Ah. Jadi Bu, maaf ya. Bila ini seperti ini, jangan dibilang Batman pula. Kalau dibungkus habis. Ayo sini. Habis kan? Ini lembar, rasa spring. Lompat dia. Ini habis. Nah, bila dapat anduk pun begitu. Ayo. Nah. Berdiri. Pak Yudi dulu. Nah. Bila ini anduk ukurannya. Kita akan berhati-hati supaya aurat jenazah ini tidak kelihatan. Kita berusaha gitu. Apa nih? Pas. Ya. Ya. Nggak ada kantong. Ya. Ini ya Bu ya. Pegang mic-nya. Ini kainnya. Sudah? Ini kainnya. Ini anduk. Ini anduk. Anggap anduk. Ya. Kita berusaha untuk tidak menampakkan aurat mayit. Dah. Kita mulai caranya untuk menggantikan daripada kainnya. Pegang ini. Ini pegang. Sama-sama. Kita pegang. Kita pegang. Sama. Gempetkan. 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 Ini gempetkan. Ah. Sudah? Sambil ini tarik. Ini tarik. Nah. Sambil kita sama-sama berbarengan. Sambil kita tarik gempetkan. Tarik. Keterusan, nggak jaga sistemnya. Nah kan? Jadi dia tetap nggak nampak ini, tetap nggak nampak, karena kita satukan tadi berbarengan. Nah, yang ini masukkan, bergerak sendiri, Mike. Nah, gerak sendiri. Udah keringat. Merengkan lagi.
Ini kan sebenarnya untuk kain kapan bisa lebih lagi nih. Berarti ukuran 2 meter berapa sekarang? 240. 240 yang sini. Dah, ini udah Mas pengam. udah selesai ini. Ini kita nak mengandukkan ini. Udah selesai. Dah dibasah dia kan. Dia teranduk sendiri. Udah. Ya kan? Tahan dulu ya. Nah, untuk ngetes saja. Dah, anduk sendiri. Ibu atau bapak mengangkatnya pun nggak apa-apa, tangan kita nggak kena, dia kan nggak ada pakai celana dalam, nggak apalagi udah basah. Tapi kalau dengan kain yang tadi kita angkat, kita pegang pantatnya, sama artinya kita melihat aurat mayit, itu dosa dan hukumnya haram. Kalau ada kain seperti ini, udah selamat kita. Apalagi kain nggak disarungkan, maksudnya tangan nggak disarungkan. Itu gunanya dengan kain yang lebih besar untuk daripada jenazah ini. Tetap tutup. Nah, sebenarnya sebelum tadi kita kainkan kapal, ganti kainnya, bahan basah tadi itu. Apa dia? Maka yaitu ambil kapas, letak di duburnya, di selah-selahnya. Tujuannya apa? Supaya dia tidak keluar kotoran. Tunggu dulu, tidak keluar kotoran ketika nanti di kainnya. Kain kapan? Bagaimana nampak? Makanya meletakkan itu di tempat pemandian. Tapi juga masuk colok, tidak, di antaranya saja. Nanti udah zalim itu namanya. Ya, udah zalim kalau kita masukkan. Ya. Kalau dia perempuan, kalau berdarah, boleh pakai pampers pun enggak apa-apa. Pakai yang softtek atau pakai ini. Kalau yang perempuan yang haidnya, tak perlu memaksakan kali itu, gitu. Agak sekedarnya saja. Jelas ini? Sudah? Kalau sudah selesai, sudah. Ini kita berusaha untuk kehati-hatian dan adabnya, dan kita pun yang berusaha untuk ini kan kita dapat pahala, ganjaran untuk si mayit banyak pahalanya. Bila kita menghadap. Sudah selesai seperti ini, maka dia apa? Maka kita tidak mau kita angkat kemana? Ke tempat kain kapan yang sudah kita siapkan. Sebelum kita angkat, maka kita doa setelah memandikan mayit. Apa doanya? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak pernah dengar? Atau ada enggak yang pernah di lapangan dengerin? Ada enggak? Ada apa? Dengar di lapangan atau gimana? Ini yang khususnya. Pak Mustafa mungkin? Ada tidak? Pak Kolik? Pelit kali dia ya. Ada mungkin dia komat kamit aja. Ibu ada enggak? Ada enggak? Didapatkan lapangan? Ini rugi loh tidak dibacakan. Setelah wudu aja ada doanya, apalagi memandikan jenazah. Doanya apa? Ibu hafal sendiri kok. Bapak hafal sendiri. Hafal dia. Apa dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun daimun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal? Hafal? La ilaha illallah, ikutin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun daimun la yamutu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu catat tuh di buku saya enggak catatkan, lupa. Enggak saya masukkan. Waktu ketika setelah memandikan, yaitu maka baca doa yang tadi. Selesai, barulah kita hendak mau mengangkatkan jenazah. Baru kita hendak mau mengantarkan dia, selesai dan jenazah. Baik, sudah? Paham sudah nih? Baru kita hendak mau mengangkatkan jenazah ini. Baik. Ini sudah selesai semua. Dan selesai wuduk tadi sudah kita selesaikan, ini mandikan dan kemudian kita berdoakan, maka yaitu jenazah akan kita bawa ke tempat mana? Tempat kain kapan yang telah kita sudah siapkan. Maka ketika kita memandikan jenazah, maka siapkan dulu apa? Kain kapan, bentukkan dulu. Enak nanti setelah selesai baru.
Dan jenazah tunggu dulu bentar. Barang sekitar 5 menit, 7 menit, 10 menit lah. Karena kita nggak tahu tiba-tiba nanti keluar. Maksudnya itu. Biar nunggu dulu. Biar nunggu. Makanya yang di dalam itu tak usah lama kali. Anda orang yang memandi ini harus banyak hati-hati. Orang yang memandikan ini penuh dengan hati-hati kepada mayit. Jadi jangan seuzon dulu kepada orang yang mandikan. Ini dia. Baik. Ini mayit kita akan angkat ke bawah tempat pemandian. Saya ingatkan ya, jenazah kalau dapat kita di perumahan kita harus punya dipan 1. Tuh saran saya, punya dipan. Bila ada orang meninggal, dipan kita letak di masjid, bawa, bongkar pasang, angkat. Jadi mayit itu setelah dimandikan, dikapankan, dia letakkan di atas. Orang melayat duduk di situ. Jadi duduk itu di sekelilingnya jenazah itu tinggi, ya kan? Ini karena kita kurang adabnya, jenazah di bawah kita berdiri atau mainnya. Nah itu lebih baiknya lah kalau dapat. Harus ada dipan yang berapa senti, ya? Insyaallah. Tidak usah yang terlalu kali mewah-mewah, enggak, sekedar aja itu dipan. Enggak usah stainless lah. Yang biasa saja lah, dipan biasa kayu aja, papan, enggak apa-apa. Jangan merasa takut nanti rusak. Nah kita ganti. Kan itu sedekah daripada umat Islam itu. Itu nanti beli aja bongkar pasang. Nanti ini pokoknya kita jaga. Kalau tidak nanti kita ganti lagi. Baik. Itu saran saya. Kalau tidak enggak apa-apa. Cuma saya cari yang untuk terbaik aja, untuk jenazah, ya. Tuh. Kita enggak tahu siapapun orang tua kita masak di lantai. Karena berapa kali saya lihatkan kalipun jenazah setelah dimandikan itu diletak di lantai, di atas ini. Nah, rasanya kita kurang ta'zim gitu kan. Karena Allah katakan walaqad karamna bani Adam, dan sungguh kami muliakan itu daripada anak Adam. Baik, sudah seperti ini kita hendak mau mengangkatkan jenazah. Baik. Ulang doa sekali lagi. Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah, bukan sesudah mandikan. Sebelum sesudah dia tinggi. Mungkin kan kita mempersiapkan yang lain-lain, ada orang mau melayat, orang baca Yasin gitu. Ya, nah, itu sebaiknya. Enggak tinggi kali lah. Setidaknya kalau kita duduk, kita nampak kepala kita nengok. Nah, kalau kita duduk, nampak kepala kita jenazah tuh. Enggak, di bawah. Karena kan mengembangkan nanti itu. Setelah itu baru kita letakkan di atas. Apa tadi? Doanya biar dicatat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa daimun la yamut wa huwa daimun la yamutu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa ketika memandikan.